Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kami kembali Watch. Kali ini ingin membahas hal-hal yang terkait dengan apakah itu pemimpin dan apakah itu pimpinan. Ya, kali ini Pak Taufik Bahaudin ingin menjelaskan apa sih pemimpin dan apakah itu pimpinan. Ya, Baik. silakan Bang. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat mendasar dan kekeliruan dalam pemahaman akan membawa gerak langkah dan segala macam yang menjadi nggak karu-karuan. Banyak di kita nggak memahami. Maka saya jelaskan yang pertama kali. Pimpinan, siapapun bisa menjadi pimpinan. Kenapa? Karena pimpinan adalah orang yang diangkat oleh lingkungan di mana dia berada, bekerja, segala macam untuk dalam posisi yang tinggi yang menentukan itu pimpinan. Maksudnya punya wewenang ini memutuskan segala macam. Kalau pemimpin itu kualitas manusianya untuk memimpin. Nah, kualitas apa? Secara sederhana dan praktis, kualitas pemimpin yang baik adalah kualitas orangnya yang mampu membuat orang lain terhadap dia trust dan respect, percaya dan hormat. Itu pemimpin. Kalau pimpinan nggak butuh itu, pimpinan butuh formalitas, dia diangkat jadi pimpinan. Diangkat oleh yang lebih tinggi. Nah, udah itu aja. Di kita campur aduk. Gitu ya Bang ya. Campur aduk. Jadi contoh DPR, pimpinan DPR itu pimpinan DPR, bukan pemimpin DPR. Pemimpin tidak harus dalam suatu organisasi. Itu kualitas manusianya. Nah, di kita sumber masalahnya adalah kualitas pimpinan ini bukan kualitas pemimpin. Tetapi kualitas cuman birokrasi organisasi. Jadi pakai wewenang, tapi dia bukan orang yang dihargai, orang yang mampu membuat orang lain trust dan respect. Jadi itu aja. Ini contoh nih DPR. Mampu membuat orang lain trust and respect terhadap dirinya. Kenapa? Gitu kan ya. Nah, sekarang contoh pimpinan DPR. Iya. Tapi bukan pemimpin, dia bukan pemimpin, tapi dia pimpinan. Mendapat wewenang untuk mengkoordinir sejumlah orang. Iya, dapat wewenang formal, bla bla bla. Kalau pimpinan itu kualitas dirinya. Di kita siapa yang punya kualitas itu yang sudah tampil? Saya nggak berani komentar. Nah, selama mikirnya masih menyamakan dan menganggap kalau dia jadi pimpinan, maka dia menjadi pemimpin, itu kesalahan besar dan sangat bodoh. Itu nggak pernah belajar. Saya bisa menjelaskan, kebetulan saya belajar gituan. Dulu saya ngasih kuliah itu, saya menerapkan dalam praktek di kegiatan, berbagai kegiatan. Orang nggak biasa menyamar, nggak sama. Tidak otomatis bahwa. Nggak otomatis. Kalau pemimpin kualitas orang, nggak ada yang angkat kalau pemimpin. Kalau pimpinan diangkat. Nah, harusnya orang yang diangkat sebagai pimpinan harus juga punya kualifikasi sebagai pemimpin. Pemimpin yang gimana? Saya pakai istilah pemimpin yang cerdas. Apa yang cerdas? Arti pemimpin yang cerdas berbasiskan kecerdasan spiritual dengan niat baik. Bukan pemimpin cerdas, hanya berbasiskan kecerdasan intelektual. Sarjana, profesor, doktor itu kecerdasan intelektual. Kenapa bukan? Kontribusi kecerdasan intelektual terhadap kualitas manusia maksimal 20%. Kalau positif. Kontribusi kualitas manusia terhadap. Kontribusi kecerdasan intelektual manusia terhadap apa yang dilakukan, terhadap kualitas dia maksimal hanya 20%. Terus yang 80% apa? Yang minimal 80% adalah cerminan refleksi gambaran dari kualitas kecerdasan spiritual dan emosional. Kecerdasan spiritual dan emosional yang minimal 80% ini, minimal 60% adalah kontribusi kecerdasan spiritual. Yang 60%? Minimal. Jadi kalau orang yang nggak beres, nggak benar yang mimpin, SQ-nya atau kecerdasan spiritualnya jongkok, maka dia ngaco. Kalau basis kita memimpin, basisnya kecerdasan intelektual, maka transaksional.
Gua dapat apa? transaksional. Kalau spiritual itu niat segala macam. Tulus ya bang. Tulus dan dia memang bukan kepentingan pribadi. Artinya- Itu bedanya. Di kita banyak pimpinan SQ-nya jongkok. Contoh Jokowi, SQ-nya jongkok, saya baca ada kelakuan. Kalau SQ yang tinggi itu tulus, nggak ada apa itu. Jokowi kan intelektual itu. Udah jelas artinya transaksional. Transaksional. Ada. Gua dapat apa? Ada maunya. Ada maunya. Gua dapat pribadi. Gua untung apa itu? Untuk saya transaksional. apa? Saya dan atau bela-bela itu. Atau teman saya. Iya, atau pokoknya orang-orang kelompok di sekitar saya ya itulah. Kelompok saya, keluarga Itu saya. transaksional. Bukan dia memberi yang manfaat untuk orang yang dia pimpin, tapi dia mengambil manfaat untuk pribadinya dan atau kelompoknya dari orang-orang yang dia pimpin. Itu aja. Nah, ini orang nggak menyadari karena muncul bahasan menyamakan pimpinan dengan pemimpin. Tolong belajarlah gitu ya. Jadi karena kalau transaksional maka keuntungannya untuk dia. Dia dan atau golongannya, kelompoknya. Bahwa itu akan merusak, mengganggu. Nggak ada urusan. Itu tidak menjadi perhatian ya. Bukan nggak bisa kan, nggak ada urusan. Karena yang penting dia atau kelompoknya untung. Dia saja pribadi dan atau dengan kelompoknya. Contoh Jokowi. Apa manfaat selama dia memimpin untuk bangsa? Nggak ada. Ngerusak iya. Merusak iya. Merawali apa dia main ke sana, ini itu triliun duitnya sana. Menekan orang iya. Ya caranya macam-macam lah, nekan, nipu, bohong, gombal itu macam-macam Terus caranya. semua yang tidak sependapat disingkirkan. Ya itu macam-macam lah. Itu mau dirinci bisa tergantung orangnya. Jadi itu aja. Ini yang publik, masyarakat banyak yang belum menyadari beda antara pemimpin dengan pimpinan. Oke. Kalau pimpinannya benar, memberikan manfaat dengan tulus dan ikhlas, artinya SQ-nya pimpinan ini punya kepemimpinan yang berbasisan kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual bukan ngomong soal neraka, bukan. Berbicara tulus atau tidak tulus, niatnya memberi manfaat atau dia itu. Nah di kita kan nggak pernah kalau ngomong SQ urusan surga neraka, bukan, itu kejelasan di dunia kok. Surga neraka urusan nanti, urusan Allah itu. Ya. Jadi itu aja kira-kira. Jadi kesimpulannya apa? Pemampuan pemahaman konsep pun banyak yang belum memahami dan keliru memahaminya. Dan mereka yang banyak keliru itu sebagian dalam posisi yang mestinya menjadi pemimpin. Contoh DPR, kenapa amburadul ngawur? Ya karena dia punya SQ-nya jongkok. Ya, ininya nggak ada, tidak tulus ya, tapi tidak tulus, betul. transaksional. Itu ada, saya lupa namanya dari DPR, dia kalau nggak salah latar belakangnya artis, dia berhenti dan minta mundur, dia merasa Oh berdosa. iya, kayak seperti Pak ini almarhum Sofwan Sofian kan? Mundur ini masih hidup, saya lupa namanya, dia mundur. Artis, dari dunia artis lah. Saya lupa namanya, saya baca di medsos. Waduh, Mundur. saya nggak tahu, saya laki. Jadi itu gambarannya. Di kita kan nggak ngerti konsep. Kenapa edukasi nggak bener? Maaf, saya orang yang menentang MBG jadi program bangsa, nggak bener. Mindset dibenahin. MBG cuma buat awal aja boleh menyadarkan, tapi jangan jadi program keluar biaya, jadi program negara. Bagaimana MBG program negara? Bukan menyelesaikan sumber masalahnya, tapi simptomnya. Ngasih makan itu udah nggak bener. Orang bukan dikasih makan. Kalau mau sanggup ngasih makan sekian ratus juta rakyat kasih makan. Itu yang nggak mampu berapa? Saya nggak tahu berapa persen masyarakat bangsa ini yang pendapatannya sangat di bawah tuntutan untuk dia bisa hidup layak. Itu yang bukan dengan solusi, bukan instan. Benahin itunya. Di kita kan mental instan. Yang dibenahin ada penghasilan orang tua atau penghasilan. Iya, penghasilannya bola itu yang dibenahin. Contoh pegawai negeri, TNI, Polri gajinya berapa? Cukup, layak, wajar buat hidup sebulan? Nggak wajar, itu dibenahin dulu.
Maaf, Pak, ada Menteri Keuangan zaman dulu nggak mau berpikir buat dia yang penting jalan. Karena apa? Dirinya sudah cukup, dapat duit dari mana-mana. Jadi bukan mikir bagaimana ngebenahi hak mereka dapat hidup yang layak, baru kita tuntut kewajibannya. Ini enggak, haknya enggak dipenuhin, kewajibannya kita tuntut. Udah nggak mana, karena yang ngatur itu duitnya udah banyak, dapat sumber kiri kanan, nggak punya empati. Ya. Sorry, gambaran apa? Orang yang tidak punya empati, SQ-nya jongkok. Ya. Hati nuraninya tidak berbunyi. Tapi bisa sekian 2 kali periode loh Bang. Iya, karena yang milih sama. Sekian tahun loh Bang. Gampang lah kalau sama. Disetel aja itu. Berapa kali? Wah, 2 kali presiden loh. Iyalah. Ngerti nggak tuh? Iya. Itu aja. Saya ngomong terbuka. Nggak percaya, debat sini terbuka. Cari forumnya. Alumnus UIN tuh Bang. Saya mah belajar gituan deh. Saya ngerjain. Saya bikin penelitian apa. Saya praktisi. Bukan ngomong mestinya. Saya praktisi itu how to. The problem. Solve the problem. Solve the problem. Itulah kira-kira. Ya, itulah ya Bang ya. Ya, mesti benahin dulu. Jadi banyak nih yang mesti dibenahi, dan itu semuanya adalah kerjaannya Kementerian Dalam Negeri. Tanggung jawabnya Presiden. Kenapa? Tanggung jawab Presiden. Karena dia pimpinan eksekutif. Gitu ya Bang. Menteri-menteri ada yang membantu dia. Jadi jangan dibolak-balik. Kita Presiden itu pimpinan eksekutif. Ya, idenya harus datang dari Presiden. Harus ya? dia mau benahin. Nah, saya lihat langkah Pak Prabowo udah oke. Udah oke. Saya lihat langkahnya benar. Dia benahin segala macam yang nggak beres itu. Dan ini tidak instan, tidak dalam hitungan bulan. Mungkin butuh setahun 2 tahun. Tapi balik lagi, MBG-nya gimana Bang? MBG bubarin, kan udah sekali cukup. Untuk mengingatkan publik aja MBG itu. Banyak yang masyarakat, kelompok masyarakat yang penghasilannya di bawah tuntutan untuk bisa hidup layak. Hidup yang wajar. Iya. Kalau dia dapat cukup wajar, ngapain aku program MB makanan itu? Dan ini dijadikan proyek. Lalu gimana? Kalau jadikan proyek kan mesti ada ongkos keluar duit buat panitia. Ngapain sih benahin sumber pendapatannya? Jadi sumber korupsi itu Bang. Lah iyalah udah pasti. Dan pemborosan kalau dia belajar manajemen sebagai eksekutif itu udah nggak benar. Ini kan nggak pernah ngerti. Saya bilang saya praktisi di orang di bisnis ketawa itu. MBG ketawa orang di bisnis. Dari mana mau instan? Nggak ada instan. Malah jadi sumber korupsi. Iya, sumber korupsi. Berhentilah berpikir instan, reaktif dan simptomatis. Edukasi publik ini. Kalau Anda mau makan sekarang, Anda kerjaannya kemarin. Minimal. Iya Bang. Ada sebaiknya kita sekarang jeda dulu ya Bang. Baik, kita siap. akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak penjelasannya. Insya Allah periode kedua akan kita tampilkan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.